Baik, selamat pagi kepada Bapak Dewan Penguji, Bapak dosen pembimbing, dan Saudara Guru Maulana Yusuf. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Guru Maulana Yusuf. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang hari ini, yaitu saya dosen pembimbing pertama, lalu dosen pembimbing kedua Bapak Yadara Buloh, dosen Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji yang pertama, Bapak Ade Saputra, dan Dewan Penguji kedua adalah Bapak Budi Arifitama. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan dalam email sebelumnya. Sebelum kita mulai, silakan Saudara Guru Maulana Yusuf untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Baik, terima kasih. Saudara Guru Maulana Yusuf, terima kasih sudah mempresentasikan penelitian dalam video yang telah disampaikan pada dosen pembimbing dan penguji. Kami silakan kepada Dewan Penguji untuk bertanya. Kesempatan pertama kita silakan kepada Bapak Ade Saputra. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Handi. Selamat pagi Guru. Apa Pagi, kabarnya? Pak. Alhamdulillah baik Pak. Di rumah kah? Ya, di rumah Pak. Oke, baiklah. Jadi ini mungkin sidang proposal yang kedua ya Pak Handi ya di semester ini ya. Ya kan ya? Ya benar. Alhamdulillah. Jadi kamu apa ya? Tetap berusaha lah ya dapat menyelesaikan skripsi kamu ya, walaupun masih dalam bentuk proposal, tapi ya ini sudah minggu ke-10, jadi memang kamu harus ya menyegarakan lah ya setelah selesai sidang ini, diusahakan ya. Tantangannya lumayan sih memang, tinggal berapa minggu lagi ya untuk semester ini. Jadi kamu harus dapat menyelesaikannya nih untuk mengejar bisa lulus semester ini ya. Oke, saya coba share screen dulu ya. Sudah kelihatan kan ya, Guru? Sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Sudah. Ya ini proposal yang sudah saya coba baca ya. Saya awalnya sempat bingung. Saya kira perasaan kemarin itu pembahasannya tentang ini dah networking. Security. Rupanya saya baru ingat itu ternyata ganda. Oke, saya salah. Ya. Saya kamu magana mirip soalnya. Oke, kemarin saya ingat perasaan kok masih proposal. Oh iya, lupa. Ternyata guru. Ya. Saya suka salah soalnya. Baiklah. Pak Handi pun juga sama berarti. Iya, kadang-kadang salah gitu, mirip guru sama ganda, mirip. Iya, makanya saya kira apa ganti judul lagi, rupanya iya benar, ternyata beda. Beda orang, Pak. Iya benar. Oke, baiklah, ini ada beberapa catatan ya, mulai dari yang pertama dulu ya. Walaupun ini memang ranahnya Pak Budi, kalau nggak salah, ini dosen bimbing, penguji kedua ya. Dari awal pun, karena ini kamu masih proposal kan ya, ini kamu di sini menuliskan skripsi ya, jadi mohon diganti ya proposal. Terus statementnya di sini kan bisa dibaca nih ya, saya buat ya, diajukan sebagai usulan penyusunan skripsi program studi teknik informatika ya. Tapi jangan lupa, kemudian ini juga saya tandain, ini kamu harus dalam bentuk bold ya.
apa-apalah saya meringankan Pak Budi biar cepat. Nah ini ada beberapa catatan ya sebelum kita masuk ke abstrak. Nah itu kamu tidak ada lembaran pengesahan proposal skripsi. Lah gimana ceritanya? Ya gimana ceritanya kamu mau sidang dosen bimbing pertama sama kedua nggak ada tanda tangannya di sini, nah, termasuk kaprodinya nggak ada kan? Nah itu kamu jangan lupa nanti. Oke lah ini karena masih proposal, tapi usahakan nanti sidang skripsi ada semua ya, baik itu tanda tangan dosen bimbing pertama, kedua, kaprodi, terus juga kamunya sendiri ya. Nanti di yang kekurangan keduanya itu nanti ada lembaran pernyataan keaslian skripsi. Nah itu jangan lupa ya, walaupun misalkan kayak lembaran pernyataan keaslian skripsi belum ya, tapi paling nggak kamu udah buatkan dulu gitu ya, jangan kosong atau hilang sama sekali ya. Baik, kita masuk ke abstrak ya. Abstrak di sini ada beberapa hal yang memang apa namanya yang saya coba ingin tanyakan sih. Ya yang pertama di situ ada catatan mohon diperbaiki kalimatnya ya, karena ada kalimat yang menurut saya tuh agak nggak nyambung. Misalkan di sini ya kamu sebenarnya kurang mendapatkan atau memilih kata yang tepat aja sih. Jadi misalkan ini cara menentukan waktu daging yang disimpan dalam freezer ya, belum mengetahui, sedangkan di bawahnya kan ada kalimatnya lainnya, dampak dari penyimpanan daging yang terlalu lama di dalam freezer. Nah, itu cara menentukan waktu. Nah, itu menentukan waktu itu maksudnya gimana ya? Itu coba kalimatnya kamu perbaiki lagi, jadi bisa nyambungnya lebih. Ya kalau saya baca sini kan, kalau misalkan saya orang awam, cara menentukan waktu daging yang disimpan. Oh, berarti waktunya itu jam 9 malam. Nah, sedangkan di sini kan kamu bahasnya lain lagi kan, dampak dari penyimpanan yang terlalu lama. Ya. Itu kan maksudnya berbeda kan, kalimat yang di atasnya sama yang di bawahnya. Jadi coba diperbaiki ya. Nah, bisa aja kan di sini belum mengetahui lamanya apa namanya waktu daging yang disimpan di dalam freezer misalkan. Ya itu nanti kamu perbaikilah mana yang baik ya. Kemudian ya ini yang di kalimat berikutnya ini di sini. Ini yang sebenarnya saya ingin tanyakan. USDA, United States Department of Agriculture ini, kamu dapatnya dari mana sumbernya? Dari ini Pak, dari internet Pak, Google Pak. Saya nyari. Nah, apa tuh? Ya. Apa tuh? Dari internet. Jadi saya mencari lamanya daging, paling lamanya umur daging yang disimpan dalam freezer. Dari internet itu di mananya kamu dapat? Kamu ambil dari mana? Kayak Wikipedia gitu sih Pak. Itu tidak boleh Wikipedia. Ya, Wikipedia jangan. Kalau bisa kamu merefernya itu atau ngambil apa namanya sumbernya itu ya dari jurnal ya, ataupun dari buku ya. Ya kalau Wikipedia kan siapa aja kan bisa apa namanya berkomentar atau menuliskan di situ ya. Jadi jangan Wikipedia ya. Iya Pak. Walaupun di situ statementnya itu pernyataan dari United States Department of Agriculture ya. Kadang ada juga yang menuliskan di Wikipedia itu apa namanya sumbernya dari mana ya. Kamu merefernya ke sumber itu aja. Coba kamu cari dulu, jangan dari Wikipedia-nya. Ya. Iya Pak. Makanya itu yang jadi catatan juga. Makanya kaget juga sih pas saya lihat di bawah kok ada Wikipedia. Yang lainnya udah bagus sih. Ya sumbernya, tapi ada beberapa nanti catatan lagi. Kemudian di sini berkurangnya nutrisi dikarenakan waktu penyimpanan daging sapi yang terlalu lama. Namun masyarakat tidak mengetahui daging yang dipasarkan sudah terlalu lama di dalam freezer. Nah ini pun juga apa namanya baiknya diperbaiki lagi ya statementnya ya. Apa namanya, karena di sini kan nutrisi dikarenakan waktu penyimpanan daging sapi yang terlalu lama, namun masyarakat tidak mengetahui. Ya itu
coba lagi ya diperbaiki. Kemudian di sini juga ada maka dibutuhkan sebuah metode yang mengklasifikasikan pada daging sapi tersebut titik, yaitu. Nah, itu jangan. Karena kan itu masih dalam satu kalimat ya. Jadi disambung aja baru nanti yaitu tadi digabung dengan kalimat yang sebelumnya, baru nanti kamu kasih penjelasan CNN-nya di kalimat berikutnya. Ya. Iya, Pak. Di sini juga kaitannya dengan CNN, di sini kalimat yang saya highlight di sini kan mengambil bagian potongan dan umur pada data daging. Jadi Citra ini bisa ngambil umur ya? Enggak sih, Pak. Ini saya Itu kalimatnya ya, coba ya, ya. Pak. Jadi di sini kan citra digital yang dimana pada penelitian ini menggunakan sebuah gambar, di mana gambar ini mengambil bagian potongan dan umur pada data daging. Nah, dari mana tuh umurnya? Kamu bisa lihat, gitu ya. Ya, Pak. Kemudian di sini pun juga kurang jelasnya yang di pola ya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi waktu di daging disimpan dalam freezer yang menggunakan metode CNN melalui pola. Pola apa dan warna, ya. Polanya diperjelas. Kalau di apa namanya di latar belakang, kalau nggak salah saya ada lebih jelas lagi. Jadi ini kekurangannya di situ. Kemudian di sini yang terakhir, sehingga masyarakat mendapatkan kandungan nutrisi yang optimal pada daging sapi yang dibelikan. Menurut saya sih kurang tepat, karena apa namanya, kadang kan daging sapi ini kan juga ya paling nggak, ya istilahnya ya di sini kalimatnya ini kamu perbaiki aja sih. Kadang belum tentu kan kandungan nutrisinya langsung didapatkan full ya oleh si apa namanya pengkonsumsinya ya. Kalimatnya aja diganti ya, lebih baik lagi ya. Iya, Pak. Karena penafsirannya ke yang lain sih. Kemudian ini ya, setelah abstrak kamu banyak yang tidak ada nih. Pertama ya kata pengantar, itu nggak ada. Daftar isi juga nggak ada. Daftar gambar juga nggak ada. Daftar tabel, daftar persamaan, daftar lampiran, nah itu kamu nggak ada. Ya. Jadi walaupun ini masih proposal itu mohon ditambahkan. Ya. Iya, Pak. Baik. Ya, ini ada beberapa catatan lagi ya, sedangkan ya ini ya, mulai dari sedangkan tiap tahun kebutuhan daging menambah per kapita daging sapi sebanyak, ya ini tolong diperjelas lagi ya kalimat satu sama keduanya ya, ya lebih mudah dimengerti. Ya ini USDA ini nanti coba kamu ganti aja ya. USDA ini kamu cari apa namanya referensi yang lebih baik aja lah ya. Iya, Pak. Ini kan paling nggak ini kamu udah bisa dapat lah ya keterangan dari informasi dari ini ya, tapi kamu cuma cari aja sumbernya yang tepatnya apa. Lagi ya. Oh iya, kita masuk ke batasan masalah ya. Batasan masalah di sini kan ada kamu di sini yang pertama itu potongan daging ya, silver side, knuckle sama sup. Mungkin ini kan istilah, ya ini sekedar masukan aja sih. Mungkin kamu perlu tambahkan dalam kurungnya apa namanya istilah bagian sapi tersebut yang di Indonesia. Kadang kan silver side kita kan nggak semuanya tahu itu bagian mana ya. Ya mungkin ditambahkan aja apa penamaan di dalam bahasa Indonesianya apa ya. Silver side itu bagian mana? Ada yang saya jelasin Pak di bawah Pak, di bawah 3. Masa kamu nggak tahu, nggak ingat? Silver side bagian punggung Pak. Salah. Bagian bokong belakang. Bukan bokong. Pinggang ini Pak. Bukan pinggang. Paha belakang. Iya, situ maksudnya Pak. Kalau nakal itu bagian mana? Nakal itu di bagian. Ayo. Sama Pak, dekat silver side. Silver side.
di Benar. bagian Kalau soup itu di bagian mana? tulang iga, Pak. Oke, betul. Perlu dipanasin dulu ini. Ya, jadi tolong ya ditambahin ya. Jangan Pak. cuma istilah luar aja. Karena kan ya paling nggak penelitian kamu ini kan memudahkan orang juga kan. Nggak perlu ngebuka list nama-nama bagian sapi ya. Jadi boleh kamu tambahkan, boleh kamu gunakan ini, tapi usahakan ada penamaan bahasa Indonesia-nya dalam kurung. Mungkin bahasa Indonesia dulu, dalam kurungnya bahasa Inggris, nah itu boleh. Itu nanti coba kamu bicarakan aja dengan pembimbing pertama baiknya gimana. Ya. Iya, Kemudian, oke. Nah ini untuk bab kedua ya. Bab kedua ini memang hampir sama sih di seluruh mahasiswa ya dalam penulisannya ya. Setiap paragraf di awalnya ya gitu semua ya, penelitian yang dilakukan oleh penulisnya siapa, tahun berapa, mengenai apa, terus judulnya apa ya. Usahakan jangan begitu semua lah diganti lah ya, maksudnya bervariasi lah di setiap paragrafnya ya. Kalau kesannya di sini selalu saya lihat itu biar kelihatan banyak aja ya, jadi biar kelihatan bab 2-nya panjang gitu. Jadi judul-judul penelitiannya, judul-judul jurnal atau artikelnya itu dimasukin semua gitu. Jadi buat aja yang simpel gitu, penelitian yang dilakukan oleh siapa misalkan Wang tahun 2020, beliau membahas ini, udah langsung aja ke intinya. Judulnya kan nanti bisa dilihat di daftar pustaka ya. Ya mungkin kalau paragraf pertama oke lah mesti di ini, tapi paragraf berikutnya langsung aja ya, tinggal dibuat variasi aja. Ya. Terus kenapa kamu pakai CNN? Pakai CNN ya dikarenakan ada persamaan Pak dengan topik yang saya buat Pak, ingin buat. Kan kalau deep learning itu kan kalau nggak salah ada 3 ya, Pak Andi ya. Ada CNN, ANN, apalagi RNN ya. Nah, itu kenapa harus CNN? Kenapa nggak ANN? Kenapa nggak RNN? Menurut saya lebih bedanya apa dari ketiga itu? Ketiga belum tahu jelas sih Pak saya Pak. Waduh. Saya langsung CNN aja Pak. Ya kamu harus tahu kenapa kamu memilih CNN ya, kenapa nggak ANN, kenapa nggak RNN, kenapa ya itu ada juga yang fully connected, fully apa gitu saya lupa ya Pak Andi ya. Nah, itu ada juga tuh kenapa kamu nggak ambil metode itu gitu. Terus juga kenapa kamu nggak combine dengan metode yang lain? Soalnya yang saya lihat di bab 2 kamu ini isinya ya referensinya ya memang mendukung CNN semua gitu, nggak ada metode yang lain, nggak ada yang kombinasi 2 metode. Misalkan kalau nggak salah saya itu waktu siapa ya, Wahyu ya, Pak Andi ya, Wahyu Satriaji ya, itu juga CNN kan. Nah, itu kalau nggak salah dari referensi yang dia pakai pun dia ada combine dengan metode apa ya, MFCN, saya lupa. Nah, itu kenapa ya? Itu ya kamu MFCC, nah itu dia Pak Andi tuh. Nah, itu jadi kamu paling nggak harus tahu juga kenapa kamu memilih CNN ini gitu. Kenapa nggak ANN, kenapa nggak RNN gitu ya. Kalau ini aja ya, kalau misalkan referensinya memang kamu mengarah CNN semua ya ini pasti udah pendukung banget ini. Jadi nggak ada gunanya juga persamaan perbedaan ya, kritiknya apa ya. Jadi paling nggak kan kamu bisa memperjelas kenapa si CNN ini dia cukup berdiri sendiri aja dengan metode ini aja udah cukup gitu. Kenapa nggak harus dikombin dengan yang lain? Ya. Itu karena sudah ada kalau nggak salah Wahyu itu anaknya Pak Handi juga kan ya. Nah, itu nanti coba kamu tanya-tanya sama Pak Handi ya dalam pemilihan ininya ya, referensinya.
Oke, ya ini di bab 3 ya. Bab 3 ini ya pertama yang gambar ya. Gambar 3.1 ini ya kurang jelas ya. Terus juga usahakan setiap tahapannya itu lebih jelas lagi. Misalkan di sini kan setelah proses data training, nah, itu training apa? Terus juga testing apa ya? Misalkan data testing misalkan atau data training, ya lengkap aja data training, data testing ya. Karena juga di penjelasan di bawahnya pun juga kamu jelasinnya ya itu lengkap kan, ini bukan training aja ya. Nah ini kemudian apa lagi ya? Nah ini kayak ini kan kurang lengkap aja ya. Ini juga di gambar 3-3-nya kurang besar ya. Dalam menampilkan gambarnya ya. Oh ya, kalau boleh tahu nanti outputnya seperti apa sih dari penelitian yang kamu buat ini? Bisa diceritakan nggak? Saya ingin membuat sebuah sistem sih Pak, dengan cara membuat sebuah sistem dengan cara untuk men-scan untuk memprediksi waktu dari daging yang telah simpan dalam freezer Pak. Sistem. Gimana caranya? Misalkan saya nih punya dia apa dalam bentuk apa? Mobile apps kah atau apa? Android sih Pak, mobile app. Ya, berarti mobile apps kan. Jadi misalkan saya punya apps-nya nih, ya, berarti di handphone. Nah, berarti saya bisa bawa kemana-mana terus capture gambarnya gitu. Iya Pak, kurang lebih seperti itu Pak. Terus waktu misalkan saya ke tempat tukang daging nih, ya kan, itu bisa diketahui terus nggak tentang umur si dagingnya ini, maksudnya lama si dagingnya ini, dia masih fresh atau enggak? Bisa Pak, bisa semua. Jadi memang seperti itu yang kamu ingin tampilkan? Saya ngambil dari umur daging itu 1 sampai 12 bulan dong sih Pak. Apa? Dari 1 bulan hingga 12 bulan. 1 bulan hingga 12 bulan. Taunya umur daging itu 1 bulan sampai 12 bulan bagaimana nanti? Mungkin saya pakai RGB sih Pak, warna. Jadi warna. Oke, jadi kalau misalkan kasus nih, ada daging gelonggong, itu ketahuan nggak? Gelonggong. Ya kan sama-sama fresh kan? Cuman daging gelonggong kan dia ditambahin air, kadar airnya tinggi. Itu ketahuan nggak? Mungkin ketahuan sih Pak, kan karena memucat Pak dagingnya. Kenapa? Ya jadi dagingnya itu kan ketahuan, jadi kayak ada memucat gitu sih. Kurang bagus. Kan ya maksudnya bukan dari kitanya sebagai manusia, tapi dari apps yang kamu buat ini ketahuan nggak? Dari umurnya? Tidak, Pak. Berpengaruh nggak? Umur saja. Oke, ya itu hal-hal kayak gitu yang perlu kamu pikirkan ya. Kadang juga ada berapa daging-daging kan yang dia sudah berapa hari, kemudian kan diakalin tuh, dimasukin ke dalam cairan kimia atau larutan atau darah ya, dimasukin lagi biar kelihatan seger. Nah, itu kan berarti ngaruh ke ini kan pencitraan ya nanti ya kan ya. Iya Pak. Nah, itu perlu dipikirkan juga ya. Ada banyak ya, namanya juga kita manusia kan, biasanya banyak akalnya juga kan ya. Nah, itu coba nanti kamu ya pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, kaitannya dengan ini ya, penelitian kamu ya. Jadi antisipasi aja nanti ya. Iya Pak. Ya ini gambarnya juga di perbesar ya. Rata-rata sih gambar. Ini untuk daftar pustaka ya. Yang pertama, ini maksudnya apa? Ini saya apa sih yang atas apa ya? Mm-mm. Itu
saya ngambil dari jurnal sih Pak. Link. Jurnal. Itu bukannya blog tuh. Dan, ya link gitu. Blog. Nanti coba ditanya lagi ya sama pembimbing pertama atau gimana tuh. Masa judulnya gitu ya. Coba ya. Terus juga yang keduanya yaitu maksud saya yang keduanya itu cuman dibikin standar aja lah biar seragam ya. Jadi kalau misalkan judul dari penelitiannya apa namanya uppercase semua uppercase, tapi kalau yang lainnya itu ya ikutin aja biar seragam gitu aja sih. Ya. Sama itu tadi yang saya ingatkan ini ya Wikipedia. Oh tuh saya juga kaget. Udah berapa lama nyidang baru kali ini ada yang pakai Wikipedia. Ya, jangan pakai lagi ya. Ya Pak, baik Pak. Mungkin itu aja dari saya, Pak Andi. Ya, Terima kasih. Bapak Ade Saputra sudah menyampaikan pertanyaan. Kayaknya pertanyaan ini kayak menyeluruh gitu ya. Kontennya iya, sampai sistematikanya juga gitu. Oh hebat sekali ini Pak Ade Saputra. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ade. Sekarang kesempatan saya persilahkan pada Bapak Budi Arifitama sebagai dosen penguji kedua. Silakan untuk bertanya. Waktu dan tempat dipersilahkan, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Handi selaku pembimbing pertama dan Pak Yadarogula sebagai pembimbing kedua. Dan terima kasih juga tadi Pak Ade ya sudah melakukan pengujian kepada guru dengan skripsinya. Yang saya rasa sudah menyeluruh semua itu ya. Kayaknya Pak Ade hari ini tuh lagi pengen jadi penguji pertama sama penguji kedua ya, gitu ya. Jadi saya nih tugasnya tuh jadi asik gitu loh. Senang saya nih yang kayak gini-gini. Jadinya saya kayak singkat-singkat gitu loh ya kan, enak. Saya itu suka membantu, Pak. Saya ucapkan selamat dulu ya kepada guru. Guru, gimana kabarnya? Tuh, gurunya kok kamu nggak gerak, guru? Oh, gerak. Kirain nggak gerak. Oh, kayaknya tegang banget gitu loh. Jangan tegang gitu loh, ya. Oke, guru, saya ucapkan dulu selamat kepada kamu, ya. Saya malah sejujurnya, ya, saya bilang sejujurnya sama kamu, malah saya sanksi malah sama kamu. Ya, saya pikir kamu akan bagiannya adalah mahasiswa-mahasiswa yang diangkat kamu yang agak di belakang-belakang gitu loh. Ibaratnya yang mungkin sidang-sidang proposalnya itu masih akan ya belakangan deh gitu ya. Ternyata kamu membuktikan yang lain bahwa ternyata kamu sudah bisa ke tahapan sidang proposal yang menurut saya itu capaian yang cukup baik buat kamu ya. Nah, malah saya bingung nih teman-teman kamu yang lain nih pada kemana nih gitu kan ya. Nah, semoga hal ini juga bisa memicu teman-teman kamu yang seangkatan kamu bisa juga menyusul lah ibaratnya dari apa yang kamu saat ini sedang ya. Nah, itu tadi sedikit pembuka dari saya. Saya mungkin akan langsung share screen ya kepada kamu tentang apa-apa poin-poin dari saya. Hari ini saya akan lebih banyak menguji tentang sistematika penulisan. Ya, saya tidak tertarik untuk menguji tentang konten kamu karena saya penguji kedua ya. Intinya seperti itu. Saya akan share screen. Tunggu dulu ke mana itu dokumen kamu. Kayak ke sini deh. Wah, tapi ini bahaya. Tunggu. Nah, sip. Oke, ini bisa kelihatan nggak? Udah, saya harusnya ya. Lah, gurunya ngilang. Guru, kotanya habis kayaknya. Oh, kelihatan nggak? Apa, Pak? Halo. Kelihatan nggak skripsinya kamu nih? Kelihatan ya? Nanti jangan Pak Budi udah ngomong kemana-mana, kamu hilang. Kamu kok gerak, Mas? Tunggu. Gurunya ada nggak nih? Gurunya hilang nih mukanya. Pastiin dulu. Angkat tangannya dulu, Mas. Bisa nggak saya lihat? Bisa nggak saya lihat? Gitu kan? Mana? Tangannya mana? Pak Budi udah lihat tangannya Mas Guru belum? Guru saya udah ngoceh? Enggak. Enggak ya? Ya Pak, saya Tangannya udah dengar Pak. Mas Guru? Oh, dengar ya? Dengar. Tapi kok gambarnya nge-freeze Ya ya? Pak. Iya Pak, dengar. Tahu Tapi Pak. kamu bisa Sinyalnya lihat Pak. Koneksinya. Bisa lihat ini kan, bisa lihat Pak Budi kan. Coba di open kamera. Bisa Pak, bisa. Open kameranya mana? Bisa ya, kelihatan ya. Bisa Pak.
Bisa-bisa aja kamu. Guru. Nah, Ya udah, oke deh. ya. Gini ya, biar lanjut aja. Ini seperti yang tadi Pak Ade sudah tandakan, saya juga sudah tandakan kemarin malam ya. Jadi ibaratnya iya betul, saya setuju bahwa kamu penulisan skripsinya adalah belum skripsi akhir, betul ya. Kamu masih proposal. So, tuliskan di kotak kamu itu adalah proposal skripsi ya. Ya tadi udah dibahas sama Pak Ade ya. Saya senang nih kerjaan saya jadi ringan. Oke, ini juga ya di cover keduanya juga seperti itu ya. Sama, saya udah tandain juga sama. Nanti kamu tinggal cek lihat aja ya. Kamu masih ada beberapa hal yang masih tipe. Nah, ini memang menjadi permasalahan kalian sih mahasiswa ya. Ketika kalian sudah mengerjakan sesuatu, sebaiknya diinepin dulu ya 2-3 hari terus dibaca lagi. Soalnya pasti ada hal-hal yang kelewatan gitu loh. Kayak misalnya ini, ayo masyarakat 3 metode daging yang dipasarkan sudah terlalu lama di dalam freezer atau freezer. Nah, ya kayak gitu hal-hal gitu. Artinya adalah kamu harus juga sering-sering baca apa yang kamu tulis supaya nanti kamu tahu bahwa pasti ada tipe-tipe. Nggak mungkin ada yang ketika kamu nulis pertama kali sampai sempurna. Ya, tidak ada yang kayak gitu. Saya pun juga gitu sebagai dosen juga seperti itu juga. Jika apa yang saya tulis aja dulu, tapi saya inepin 1-2 hari, 1 hari aja. Pas saya baca lagi, pasti saya nemu tipe apa yang saya tulis, gitu loh. Ya, itu untuk salah satu ngeceknya. Kedua adalah kamu bisa pakai software, tools sebenarnya yang untuk ngecek kesalahan-kesalahan yang bahasa Indonesia pun juga ada. Itu bisa kamu manfaatkan juga untuk membantu mencari tipe-tipe yang mungkin bisa ditemukan. So, sebenarnya banyak cara yang teman-teman mahasiswa tuh bisa gunakan sebenarnya, ya. Tapi kalau untuk tipe, kalau saya rasa, saya lihat dari proposal kamu masih termasuk yang sangat minim untuk kesalahannya. Ya, kesalahan tipe ya. So saya apresiasi seperti itu. Cuman memang masih ada tipe gitu loh, ya. Masih ada tipe. Oke. Ya, saya setuju juga dengan Pak Ade nih. Saya gede-gede nih tulisannya. Apa? Daftar isi kamu kemana? Proposal lo nggak ada daftar isinya. Ayo, ya. Daftar gambar kamu mana? Daftar persamaan kamu mana? Daftar tabel kamu mana? Tadi Pak Ade juga sudah menanyakan juga lembar pengasahan kamu mana. Ya, kan lembar pengasahan kamu kalau nggak ada tanda tangan dari pembimbing berarti nggak sah dong. Berarti kamu ilegal dong. Ayo. Kamu mau desain atau ilegal nih? Desain, Pak. Yo, ya, nanti kamu minta lagi ya. Iya dong, kamu minta tuh sama pembimbing kamu. Ya, minta izinnya Pak, saya boleh sidang nggak Pak? Gitu. Ya, nanti revisi ini salah satunya adalah kamu harus tetap meminta si pengesahan lembar pengesahannya kamu. Soalnya jatuhnya kan ini kan sistematisnya seperti itu kan. Sebagai salah satu persyaratan untuk maju sidang ya harus ada lembar pengesahannya yang akan dipakai kamu sebagai bukti bahwa kamu telah melaksanakan sidang proposal. Kayak gitu loh ya. Administrasinya seperti itu. Dan sebagai kami sebagai dosen, pembimbing sama penguji ada bukti bahwa ya hari ini ya tanggal 19 November Guru Maulana Yusuf telah melaksanakan sidang proposal. Jadi secara pertanggungjawabannya kami ke kamu atau kamu ke kampus juga enak gitu. Kalau enggak kayak gini, kamu sidangnya kapan ini gitu? Kok tiba-tiba udah sidang gitu ya? Nah itu nanti dilengkapi aja ya. Iya Pak. Baik Pak. Oke, ini tadi sudah dibahas sama Pak Ade ya. Nah ya, ini kesalahan berikutnya nih. Nomor halaman kamu kemana? Ayo, dari tadi halaman pertama cover sampai terakhir, nomor halamannya kamu nggak ada loh. Tuh kosong. Jadi halaman 1, 2, 3 sampai sekiannya mana? Ya. Oke, ini saya juga lihat ini tolong di-justify ya ini. Kalau saya lihat masih belum di-justify. Ya, tolong kamu justify. Oke. Lalu apalagi ya? Bab 2 tadi udah dibahas sedikit sama Pak Ade ya. Silakanlah ikuti petunjuknya Pak Ade. Kalau untuk saya sih sebenarnya nggak terlalu ada masalah sih mau dibuat kayak gitu juga. Kan namanya sistematis penulisan ya. Nggak masalah kalau saya. Jadi kalau nanti tadi Pak Ade bilangnya seperti itu ya mau gue ikutin aja sama yang dibilang. Ya. Kalau untuk saya sih tidak ada terlalu ada masalah. Iya Pak. Oke, terus apa lagi ya?
ini nggak ada masalah. Kalau untuk saya no problem. Tadinya saya udah ngecek satu-satu nih. Biasanya nih mahasiswa nih kebanyakan suka kejebaknya di sini. Saking udah fokus di penulisan di paragraf-paragrafnya ini, pas di table nggak dicek lagi italic dan lain-lainnya. Tapi saya udah cek satu-satu sama kamu udah melakukan itu. Ya, makanya saya bilang kamu minim kesalahan typo sih dibandingkan teman-teman kamu yang lain. So, saya apresiasi itu ya. Nah, cuman masalahnya ketika sampai di bab 3 pas digambar, tuh. Satu, tadi Pak Ade sudah bilang pecah gambarnya. Kedua adalah ini kenapa masih ada merah-merah? Yo. Ya, kamu pasti ngerjainnya di Word, saya tahu pasti. Ya, dia ngedetect gambarnya, ya kan kesalahan gambar nih. Iya. Iya, Pak. Tuh jangan sampai kayak gini, Guru ya. Next-nya kalaupun memang mau dari Word nggak apa-apa. Ya, cuma nanti kamu bisa print dulu kan, print yang outputnya dulu, sehingga nanti kesalahan grammarnya ini nggak ada, baru kamu screenshot. Ya, jadi jangan pernah kamu tampilkan gambar yang dimana masih ada kesalahan grammarnya. Jadi kita bisa ngelihat, saya bisa tahu, oh ini kamu buat gambarnya pakai Word ini, ya. Jelas, ya. Nah, terus apa lagi ya? Ini apa nih saya nulis nih? Oh ya, ini tolong ya, Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur itu besar hurufnya ya. Itu tempat ya. Iya, Pak. Oke, lalu ini udah no problem. Mana yang kemarin ada problemnya sekalian? Oke. Wah, ini malah saya nemu ini. Ini persamaan. Kenapa persamaan pakai gambar? Ini baru nemu nih saya. Ini persamaan kamu pakai gambar loh ini. Bukan kayak question loh. Ayo, bukan pakai formula yang ada di Word loh. Ya. Ini tolong ya, kamu ganti ya pakai formula ya. Ini gambar ini masih. Ya. Oh iya, Pak. Iya. Nah, ini yang berikutnya buat kamu ya, guru ya. Ini misalnya ada gambar, terus berikutnya ada persamaan. Tolong dipisah ya. Maksudnya dipisah gini. Nih, saya udah tidak boleh didempet, harus ada penjelasannya. Setelah gambar ada penjelasan satu paragraf gitu ya. Oke? Iya, Pak. Oh iya, Pak. Oke. Sip. Next. Ini apa nih? Oh, sama. Gambar tidak jelas ya. Dibesarin lagi ya. Bukan cuma dibesarin aja, tapi besarin sama resolusinya bagus. Ya. Kalau besarin pecah, sama aja bohong. Ya. Tapi kalau besarin resolusinya juga bagus, ya berarti otomatis saya bisa baca. Oh, ini saya nggak bisa baca, ini bulat-bulatan apa ini? X1, X2, terus itu X apa itu? Nggak baca. Ya. Oke ya. Apa lagi ya? Ini sama juga nih, ya kan? Kamu pakai Word kan ini kan? Nah, iya, jadi kesalahan-kesalahan yang merah-merah ini masih kelihatan. So jangan ada kayak gitu lagi ya. Ya, baik, Pak. Oke, ini persamaan berikut. Persamaan berikut, jangan persamaan berikut, sebutkan persamaannya. Jadi pada persamaan 3.5 langsung. Ya. Ya, Pak. Jangan berikut, jangan di bawah ini atau di atas ini, langsung dituliskan persamaannya nomornya. Ya. Ini persamaan. Ya. Oke, lalu, nah ini sama kan, makanya tugas saya tuh ringan ya hari ini. Gitu. Sama Pak Ade, ini apa ini? Ayo loh, sama kan, apa ini? Ya, tadi kamu udah jelasin kan ya, pakai ini. Jangan. Walaupun memang iya, dari manapun internetnya, ini pasti kamu nggak ganti. Ya, kalau katakanlah dari internet juga gitu ya, ntar katakanlah dari mana gitu ya, dari internet. Ini pasti harusnya judulnya, judul artikelnya kan. Ini ini apa ini, URL-nya atau apanya kan? Nggak paham. Ya, nanti kamu cek lagi. Saya yakin kamu pasti pakai Mendeley. Tapi di Mendeley itu nggak 100% kamu harus percaya. Nanti pas dari Mendeley itu kamu harus cek lagi Mendeley-nya. Apakah yang di artikel yang kamu citasi ini sudah benar nggak penulisannya? Kalau belum benar, itu diedit lagi. Ya. Jadi nggak 100% percaya Mendeley. Mendeley itu hanya tools. Dia cuma ngambil data metadata dari seluruh jurnal yang ada di dunia. Cuman dia nggak 100% bisa menjamin bahwa tulisan yang dia lakukan itu bisa benar 100%. Pasti masih ada sedikit kesalahan-kesalahan. Nah, itu yang kamu harus perhatikan. Ketika kamu sudah buatkan bibliografinya, kamu cek lagi apakah udah sesuai nggak dengan penulisan. Ya.
Gitu Guru. Bisa dimengerti? Ya Pak, baik. Bisa dipahami? Mengerti Pak. Pahami, Ya bisa. udah, saya mau itu aja ya. Tadi udah diajar semuanya sama Pak Ade, terus saya mau ngapain gitu kan? Saya cuma motivasi kamu aja jatuhnya ya. Jadi Guru, ibaratnya nih, katakanlah Yep. kalau seandainya memang proposal kamu nanti, kami kan akan rapat ya, gitu seperti itu. Kalau memang harus bisa disetujui dan bisa dilanjutkan, katakanlah seperti itu. Ya, saya pesan ke kamu adalah kamu jangan seperti mahasiswa-mahasiswa yang lain. Ketika sudah selesai satu sidang proposal, udah diinepin, dibiarin kayak gitu doang, gitu ya, sampai 3 bulan, sampai 4 bulan, sampai 6 bulan, sampai setahun, ada yang sampai setahun nggak kelar-kelar, gitu kan ya. Soalnya percaya bahwa kalau yang namanya udah sidang proposal, udah selesai. Enggak, ini baru tahapan pertama. So, saya sekarang sangat menyarankan sama kamu adalah setelah katakanlah memang seandainya memang bisa dinyatakan diloloskan, ya kamu tetap harus kerja. Kamu harus punya target. Nanti kamu bicarakan itu sama kamu. Ya. Itu dari saya, Ya, pengujian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Hadi. Oke, terima kasih Bapak Budi Arifitama sudah bertanya mengenai proposal skripsi untuk Saudara Guru Maulana Yusuf. Saya juga terima kasih tadi kepada kesempatan yang pertama Bapak Ade Saputra sudah bertanya kepada Saudara Guru Maulana Yusuf. Baik, Saudara Guru Maulana Yusuf, setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Kami, Dewan Penguji dan dosen pembimbing, akan rapat singkat untuk memutuskan apakah proposal Anda dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan untuk menjadi skripsi. Silakan standby di sana. Sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah kembali lagi ke ruangan sidang ini. Saya akan bacakan keputusan sidang pada hari ini. Saudara Guru Maulana Yusuf, berdasarkan rapat Dewan Penguji dan dosen pembimbing, maka kami memutuskan bahwa proposal skripsi dengan judul prediksi, bukan ini. Saya ulangi. Dengan judul prediksi waktu penyimpanan daging sapi dalam freezer berdasarkan pola dan warna menggunakan metode konvensional neural network dinyatakan disetujui untuk dilanjutkan dalam skripsi. Kami merencanakan bahwa sidang akhir akan diadakan pada bulan Desember tahun 2020. Mohon agar dapat mengupayakan sidang akhir ini agar dapat berlangsung tepat waktu. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam soft copy proposal skripsi yang sudah dikirimkan melalui email ke saudara. Revisi ditunggu maksimal 2 minggu dari sidang hari ini. Demikian sidang proposal skripsi pada hari ini. Saya berterima kasih kepada dosen bimbing kedua Bapak Insinyur Yadara Buloh, Eskom Mkom IPM, gitu ya. Terus dosen penguji pertama Bapak Ade Saputra, STM ICT Management. Nah, bisa kan? Lalu dosen penguji kedua Bapak Budi Arifitama, ST MMSI. Demikian sidang proposal hari ini. Selamat siang.